Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita selalu merasakan dan mengalami betapa baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun, kita diberi kekuatan kesehatan, kita boleh bersyukur dan kita tahu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengalami penebusan karya dari Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Tetapi ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak merasa bahwa dia bisa berdiri di hadapan Tuhan atau menghampiri Tuhan. Semacam ada rasa takut dan intimidasi yang mereka rasakan. Kenapa hal itu terjadi? Barangkali itu disebabkan karena mereka tidak mengenal lebih dalam tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam konteks pembacaan ayat ini sebenarnya sedang menyampaikan tentang siapakah Kristus bagi kita. Di sini penulis surat Ibrani sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Imam besar memiliki fungsi yang utama, yaitu menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Imam besar di dalam perjanjian lama, dia melakukan ritual-ritual atau pelayanan-pelayanan rohani untuk menghubungkan orang Israel dengan Tuhan. Bahkan dalam hal untuk menebus kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, harus melalui imam besar, karena imam besarlah yang menjadi eksekutor yang akan menerima korban-korban seperti domba jantan dan semua korban yang dibawa ke kemah pertemuan atau di bait Allah. Dan ketika sang imam mempersembahkan korban, maka disitulah Tuhan berkenan kepada bangsa Israel. Tanpa perantaran imam besar, maka orang Israel tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat yang dimana di sana diatur bagaimana cara menghampiri Tuhan dengan menggunakan korban-korban seperti itu lagi. Tetapi kita sudah menerima korban satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Dan yang sangat menarik di sini dalam firman Tuhan dan dibukakan kepada kita bahwa Yesus yang adalah imam besar, dia sekaligus juga adalah korban untuk kita semua. Sehingga menjadi suatu kelengkapan yang sempurna, Yesus sebagai imam dan Yesus sebagai korban sekaligus. Sehingga ketika dia menjadi imam besar secara rohani di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri menjadi imam besar bagi kita. Apa yang sudah dilakukan oleh imam besar ini? Dia sudah menjadi korban untuk kita. Sehingga yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita tidak berhak untuk menikmati janji-janjinya, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita sudah bisa menerimanya karena Yesus Kristus yang adalah imam besar pengantara bagi kita. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Karena itu penulis surat Ibrani berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung,
yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ayat 14 ya dari pembacaan ini. Sebab dikatakan sebab imam besar yang kita punyai, ayat 15, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, Yesus adalah imam besar. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita alami. Sehingga kita boleh mengalami keberkatan yang luar biasa dengan Yesus menjadi imam besar untuk kita. Dan ayat 16 sekali lagi saya baca, marilah kita penuh dengan keberanian. Persoalannya yaitu kita tidak berani, yaitu kita takut. Mungkin kita masih diintimidasi oleh si jahat, berkata bahwa kita belum diampuni, kita belum dilayakkan, kita belum dikuduskan. Tetapi itu adalah kebohongan yang dari iblis berusaha untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Hari ini dengarkan kabar baik. Marilah kita menghampiri dengan penuh keberanian. Apa yang membuat kita bisa berani? Bukan karena kita hebat atau terbukti kita tidak bersalah, tetapi kita bisa menghampiri takhta kasih karunia karena kita sudah ditebus dan kita diberi kasih karunia oleh Tuhan. Hanya di dalam kasih Tuhanlah kita mendapatkan keberanian. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sehingga apa? Kita bisa menerima rahmat, mercy, kemurahan, menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kapanpun, dimanapun, saat-saat genting dalam hidup saudara, jangan takut. Yesus imam besar, dia memberikan pertolongan yang sejati kepada kita. Hari ini saudara, mari hadapi hari yang baru. Pandanglah Yesus, jalani hari ini, karena dia adalah pengantara sejati. Dia imam, dia yang sudah menghubungkan kita dengan Bapa di surga, dan kita diberkati olehnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena melalui anakmu Yesus Kristus kami boleh beroleh jalan masuk ke takhta kasih karuniamu. Karena korban dari Yesus Kristus yang adalah imam besar bagi kami boleh dilayakkan. Kami serahkan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memulihkan, menyembuhkan, melakukan mujizat karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.